dalam tangan Bapa. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, selamat malam dan shalom. Mari kita memulai persekutuan doa ke-7 masa Prapaskah ini dengan memasuki saat hening. Saat hening cukup. Mari kita menyanyikan PKJ 298, Angkatlah Kita Baru. Angkatlah kita baru, puji Tuhan selalu, puji Tuhan selalu. Angkatlah kita baru, puji Tuhan selalu, puji Tuhan selalu. Angkatlah kita baru, puji Tuhan selalu, puji Tuhan selalu. Angkatlah kita baru, puji Tuhan selalu, puji Tuhan selalu. Angkatlah kita baru, puji Tuhan selalu, puji Tuhan selalu. Mari kita awali dengan berdoa bersama. Allah Bapa di surga, kami bersyukur Tuhan memberi kami kesempatan untuk bersama-sama mengadakan persekutuan doa ke-7 masa Paskah ini. Kiranya Tuhan menolong dan memberkati kami. Dalam kasih dan kuasa Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kami akan pergi kepada siapa? Sabda hidup abadi. Kami percaya
yang kudus dari Allah. Kami akan pergi kepada siapa? Sabdamu, sabda hidup abadi. Kami percaya Engkaulah Kristus, Kau yang kudus dari Allah. Kami akan pergi kepada siapa? Sabdamu, sabda hidup abadi. Kami percaya Engkaulah Kristus, Kau yang kudus dari Allah. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih, bacaan Injil hari ini diambil dari Injil Lukas bab 23 ayat 46. Mari kita baca bersama Injil Lukas bab 23 ayat 46 yang demikian. Lalu Yesus berkata dengan suara nyaring, "Ya Bapa, ke dalam tangan-Mu kuserahkan nyawaku." Dan sesudah berkata demikian, Ia menyerahkan nyawanya. Amin, firman Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, ucapan Tuhan Yesus ini sekaligus menjadi judul renungan kita malam hari ini, yaitu, "Ya Bapa, ke dalam tangan-Mu kuserahkan nyawaku." Oleh karena itu, mari kita bersama-sama merenungkan firman Tuhan tersebut dengan judul, "Ya Bapa, ke dalam tangan-Mu kuserahkan nyawaku." Bapak, Ibu, dan saudara terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, kalimat yang terungkap dan kita baca tadi merupakan seruan Tuhan Yesus ketika beliau disalib di Golgota dengan suara yang nyaring. Alkitab menuliskan beberapa kali seruan Tuhan Yesus dengan suara yang nyaring, termasuk pada ayat yang lain yang menyatakan bahwa "Allahku, Allahku, mengapa Engkau meninggalkan aku?" Tentang Tuhan Yesus mengungkapkan dengan suara nyaring dan dengan sebutan Bapa atau Allah. Itulah yang akan kita pelajari, kita renungkan bersama. Apa makna di balik seruan dan sapaan kepada Bapanya, baik itu dengan sebutan Bapa maupun Allah. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara terkasih, Tuhan Yesus memakai kata-kata bapa leluhurnya, yaitu Daud, pada Mazmur 31 ayat 6, untuk menunjukkan bahwa sesungguhnya Roh Kristuslah yang telah disaksikan untuk perjanjian lama dan bahwa Ia telah datang untuk menggenapi firman itu. Tuhan Yesus menghadapi kematian dengan menyerukan firman Allah. Hal ini sesungguhnya juga mengajarkan pada kita agar kita selalu mengingat firman Allah
ketika sedang menghadapi kesulitan, permasalahan, bahkan menghadapi saat-saat kematian pun tetap mengingat firman Allah. Bapak, Ibu, dan Saudara terkasih, sebelumnya pada waktu Tuhan Yesus mengungkapkan keluhannya ketika ditinggal oleh Allahnya, beliau berseru dengan sebutan, "Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku?" Sebutannya Allahku, bukan Bapakku. Akan tetapi, pada akhir seruannya di kayu salib, beliau Tuhan Yesus dengan sebutan Bapa. "Ya Bapa, ke dalam tangan-Mu kuserahkan nyawaku." Hal ini ada maksud tentu saja bahwa beliau Tuhan Yesus itu menjalaninya sebagai tugas yang diberikan oleh Bapaknya kepada beliau Tuhan Yesus. Untuk itulah Tuhan Yesus memanggil dengan seruan Bapa. Dengan sebutan Bapa, ini Tuhan Yesus menempatkan diri sebagai anak Allah. Dan Tuhan Yesus melakukannya untuk kita, untuk saya dan saudara, dan dengan demikian kita diangkat menjadi anak-anak Allah. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, Tuhan Yesus sengaja memakai kalimat itu untuk menunjukkan perannya sebagai perantara. Tuhan Yesus hendak menyerahkan dirinya sebagai korban penebusan salah bagi kita, bagi umat manusia. Tuhan Yesus melakukannya untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Seperti dalam Matius 20 ayat 28. Saudara, Tuhan Yesus adalah imam yang sekaligus korban persembahan itu sendiri. Mestinya kita, jiwa kita yang mendapatkan hukuman. Akan tetapi Tuhan Yesus melakukannya untuk menebus kita dari dosa-dosa itu. Dan beliau Tuhan Yesus, Tuhan kita, telah menebusnya dengan harga yang mahal. Dan itu telah dibayar lunas. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, dengan kalimat itu, Tuhan Yesus pun mempersembahkan korban seolah-olah Tuhan Yesus mengulurkan tangannya ke atas kepala korban itu dan menyerahkannya. "Aku meletakkannya, membayarkannya ke dalam tangan-Mu, ya Bapa. Terimalah nyawaku dan jiwaku sebagai ganti nyawa dan jiwa para pendosa," yaitu kita, "yang kutebus melalui kematianku." Tuhan Yesus Kristus mengungkapkan kerelaannya untuk mempersembahkan nyawanya sendiri, seperti yang ditujukannya pertama kali ketika hal itu diajukan kepadanya. Dalam Ibrani 10 ayat 9-10. "Sungguh aku datang untuk melakukan kehendak-Mu yang olehnya kita dikuduskan." Bapak, Ibu, dan saudara-saudara terkasih dalam Tuhan Yesus, Tuhan Yesus memperlihatkan bagaimana Ia telah bersandar kepada kehendak Allah untuk dibangkitkan kembali olehnya melalui penyatuan kembali jiwa dan raganya. Ia menyerahkan rohnya ke dalam tangan Bapanya untuk diterima di Firdaus dan
dikembalikan lagi pada hari yang ketiga. Melalui semua itu, Tuhan Yesus memperlihatkan bahwa Tuhan benar-benar memiliki sebuah tubuh jasmani seperti kita, dan juga memiliki jiwa yang terpisah dari tubuh manusiawinya. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara terkasih, demikianlah ia menjadikan serupa dengan saudara-saudaranya yang lain. Ia menyerahkan jiwanya itu ke dalam tangan Bapanya, di bawah perlindungannya, untuk beristirahat dalam pengharapan bahwa jiwanya tidak akan dibiarkan terus di dalam dunia orang mati. Saudara terkasih dalam Tuhan, Yesus telah memberi contoh juga dengan menerapkan kata-kata Daud untuk menunjukkan maksud kematian orang-orang kudus dan menyucikan kata-kata tersebut untuk digunakan sebagaimana mestinya. Pada saat kematiannya telah dekat, jiwa kitalah yang harus lebih diperhatikan. Dan hal terbaik yang dapat kita lakukan bagi jiwa kita adalah menyerahkannya ke dalam tangan Allah sebagai Sang Bapa untuk dikuduskan dan dikuasai oleh Roh dan kasih karunia-Nya. Dan nanti pada saat ajal kita datang, kita harus menyerahkan jiwa kita ke dalam tangan-Nya untuk disempurnakan di dalam kekudusan dan di dalam kebangkitan pula. Kita harus menunjukkan kerelaan hati untuk mati dan percaya dengan sungguh-sungguh akan kehidupan setelah kematian, serta menginginkan kehidupan itu dengan berkata, "Ya Bapa, ke dalam tangan-Mu kuserahkan nyawaku." Amin. Dalam tangan Bapa, aku serahkan hidupku, ke dalam tangan Bapa.
Bapak, Ibu, dan saudara-saudara terkasih, mari kita masuk dalam doa. Tuhan Allah kami di surga, segala puji hormat syukur kami aturkan di hadapan Tuhan atas perkenan Tuhan menolong kami dalam persekutuan doa ini, dan kami hendak melanjutkan doa kami untuk memohon kiranya Tuhan menolong kami, umat Tuhan, khususnya di gereja ini. Tuhan senantiasa memberikan pada kami untuk percaya bahwa di dalam tangan Tuhan ada ketenangan dan ada damai sejahtera. Tuhan, kami juga memohon kiranya Tuhan menolong kami supaya senantiasa kami percaya bahwa segala rancangan Tuhan adalah rancangan damai sejahtera, rencana kebaikan atas kami umat-umat Tuhan, supaya kami senantiasa berserah diri di dalam kuasa Tuhan, supaya tidak ada keraguan di antara kami, sehingga kami tidak akan pernah meninggalkan iman kami kepada Tuhan. Bapa di surga, kami juga berdoa supaya dengan persekutuan doa, kami akan saling menguatkan di antara kami orang-orang percaya kepada Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Di dalam nama kudus-Mu Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Di dunia gelap, nyalakanlah api yang tak padam, lagi tak padam, lagi di dunia gelap. Nyalakanlah api yang tak padam, lagi tak padam, lagi di dunia gelap. Nyalakanlah api yang tak padam, lagi tak padam, lagi di dunia gelap. Nyalakanlah api yang tak padam, lagi tak padam, lagi di dunia gelap. Nyalakanlah api yang tak padam, lagi tak padam, lagi di dunia gelap. Nyalakanlah api yang tak padam, lagi tak padam, lagi di dunia gelap. Nyalakanlah api yang tak padam, lagi tak padam, lagi di dunia gelap. Nyalakanlah api yang tak padam, lagi tak padam, lagi di dunia gelap. Nyalakanlah api yang tak padam, lagi tak padam, lagi di dunia gelap. Nyalakanlah api yang tak padam, lagi tak padam, lagi di dunia gelap. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, demikianlah persekutuan doa pada malam hari ini. Kiranya Tuhan menolong dan memberkati. Amin.